Baik, kita lanjutkan lagi tutorial selanjutnya. Sekarang masuk ke materi pengaturan dan penggunaan rules. Nah, sebelum praktek kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan rule itu sendiri ya. Ruler. Ini di Microsoft Word itu artinya adalah pengatur atau bisa juga untuk mengukur halaman ya. Jadi arti daripada mengatur di sini adalah mengatur tata letak baik itu teks maupun objek ya, bisa gambar, tabel, dan lain sebagainya. Tapi biasanya difokuskan untuk paragraf atau teks ya. Nah, manfaat penggunaan rule ini adalah kita bisa dengan mudah mengatur batas halaman ya. Jadi antara jarak teks dengan tepi halaman itu bisa kita atur. Nah, itu sekilas tentang apa itu rule di Microsoft Word. Nah, cara mengaktifkan rule, nah ini caranya adalah masuk ke menu view dan aktifkan rule seperti ini ya. Nah, contoh aja saya buka Microsoft Word-nya. Nah, jadi di sini ada view, masuk ke view, nanti di sini kita aktifkan rules. Nah, seperti ini ya, kita aktifkan rules. Nah, di rules ini nanti kita lihat di sini ada ukuran. Nah, ukuran di sini ini saya sudah menggunakan sentimeter. Biasanya kalau default-nya itu menggunakan inci. Nah, cara untuk merubah dari inci ke sentimeter langkahnya adalah seperti ini. Jadi kita masuk ke menu option di Microsoft Word, kemudian nanti masuk ke menu advance, nanti kita atur ininya, satuannya. Oke, seperti ini contoh. Masuk ke file, masuk ke menu option, kemudian nanti pilih advance. Nah, nanti kita atur di sini. Ya. So, measurement in unitnya kita ganti jadi cm. Kalau defaultnya ini adalah inci, seperti itu. Jadi kita atur menjadi cm untuk memudahkan dalam implementasinya. Oke, selanjutnya adalah bagian-bagian rules. Nah, di sini saya menjelaskan tentang bagian rules itu sendiri. Pertama ada first line indent, artinya batas awal dari setiap paragraf. Kemudian nanti ada hanging indent, batas kiri paragraf. Dan left indent juga sama seperti hanging, yaitu batas kiri paragraf. Dan yang keempat adalah right indent, batas kanan paragraf. Untuk right indent nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi ada di ujung daripada rulesnya itu sendiri. Kalau untuk hanging indent ini ada di bawah yang tanda ini. Kalau untuk line indent nanti ada di atas. Untuk left indent nanti ada di bawah. Nah, nanti kita akan jelaskan bagaimana cara penggunaannya. Oke, yang pertama kita langsung masuk ke latihan saja. Contoh penggunaan left indent adalah dengan cara menurunkan kalimat atau paragraf ketika mengetik teks ya. Seperti ini contohnya. Nah, saya hapus dulu ini teksnya. Nah, kemudian saya taruh misalnya, nah defaultnya sebenarnya di sini. Untuk defaultnya ini di sini untuk right indent ini. Nah, misalnya kita taruh di atas ya. Taruh ke tengah, nah, seperti ini. Kemudian saya mencoba untuk memulai untuk mengetik. Nah, jadi ketika teksnya itu berakhir, nah karena posisinya ada di sini, maka otomatis dia turun sendiri. Kalau kita tarik lagi ke sini ya, tuh ini kan ngikut. Nah, jadi ini tergantung kita mau ditaruh di sana. Defaultnya kan di sini ya, seperti itu. Nah, itu fungsi daripada right indent. Oke. Selanjutnya kita membahas tentang first line indent. Nah, kalau first line indent itu lebih ke arah tabs ya. Jadi nanti, nah seperti ini. Jadi ada setiap kali kita ngetik, awal pertama kali kita mengetik nanti ada di tengah seperti ini. Ini contoh, misalnya kita tarik ke sini ya. Nah, kita tarik ke sini. Nah, nanti otomatis akan posisi awal ada di awal kalimat di sini. Kita langsung mengetik saja.
Nah, jadi awalnya itu ada di sini ketika awal mengetik gitu ya. Jadi ketika kita pilih enter, nanti otomatis ya posisinya ada lagi di sini ya. Nah, jadi setiap kali kita enter otomatis ada di sini. Kemudian untuk satu lagi hanging indent ini sebaliknya ya. Jadi posisinya kalau hanging indent ini kalau kita misalnya taruh misalnya di sini, terus yang ini kita balikin lagi ke sini. Nah, ketika kita ngetik seperti ini kan, ini saya contoh aja ya ngetik. Nah, misalnya saya ini. Nah, jadi paragraf keduanya dia ada di sini ya. Ketika kita enter, jadi dia ada di sini lagi. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi itu penggunaan untuk fungsi hanging indent. Nah, yang terakhir adalah fungsi untuk left indent. Sebenarnya ini fungsinya adalah untuk supaya kalimatnya itu bisa diatur paragrafnya. Contoh seperti ini ya. Nah, saya punya dokumen seperti ini. Nah, jadi ini mau ceritanya ini 1 2 3 4 5 mau saya taruh di sini ya. Ini nanti saya klik seperti ini. Nah, ini saya taruh, klik sini. Nah, nanti ini akan terbawa seperti itu ya. Itu penggunaan untuk indent. Atau saya blok misalnya yang ini. Nah, terus saya klik yang ininya, left indent ini. Nah, ini kan ngikut. Jadi satu baris itu dia ikut kalau kita blok. Ya, nah, yang di bloknya misalnya ini. Nah, ini saya tarik, klik sini. Nah, jadi ini aja ya yang ikut seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya dengan memahami fungsi rule ini kita bisa memudahkan untuk mengatur paragraf di dalam pengetikan Microsoft Word. Baik, demikian tutorial penggunaan rules, mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian nanti kita akan lanjutkan lagi di tutorial selanjutnya. Sekian dan terima kasih.